Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li azwajihi wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa li awliya'i shalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhusu khususan ila arwahi mawsalifil kutub sayyidina wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumiddin fid dharain amin summa qala. Tadi Pak Haji ada menyinggung nanti membahas masalah sembahyang dalam perjalanan. Insyaallah minggu hadapan kita akan bicarakan. Kita masih melanjutkan ini masalah wudu, sebab tanggungnya namun kita kada baca sebab penting juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat wudu, sunatnya itu amat banyak, bahasa kitanya amat banyak tuh, banyak sekali. Setengahnya berarti yang disebutkan ini cuma sebagian, tidak semua. Satu, mengucap Bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Kalau lupa pas sudah membasuh tangan hanya ingat lupa baca bismillah, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah ini. Sebelumnya kita singgung sedikit masalah hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah itu bisa wajib. Kapan? Waktu membaca Fatihah, terutama dalam sembahyang yang wajib. Sebab apabila membaca Fatihah tidak dimulai bismillah, maka batal. Bila membaca Fatihah dalam sembahyang tidak membaca bismillah, sembahyangnya tidak sah karena batal Fatihahnya. Sebab Fatihah itu mazhab Syafi'i mulai bismillah. Adapun a'udzubillah itu tidak wajib, hanya sunat. Kadang-kadang salah paham, di awal membaca Fatihah waktu sembahyang rakaat pertama cuma membaca a'udzubillah, padahal keempat rakaatnya sunat membaca a'udzubillah. Ini pun kalau yakin bisa selesai Fatihah, cuman amun tahu imamnya angkat, kita membaca a'udzubillah bakalan tadudi, bagus kita tinggalkan aja daripada kena nang jauh banget tak ketinggalan. Nah, jadi membaca bismillah dalam Fatihah itu hukumnya wajib, ini dalam sembahyang. Yang kedua, sunat setiap melakukan aktivitas yang sunat-sunat, yang memang diperintahkan untuk membaca bismillah. Tapi tolong diingat, kada semuaan yang baik-baik disuruh membaca bismillah. Hendak sembahyang sebelumnya membaca bismillahirrahmanirrahim, usolli kada usah. Apalagi jadi imam katawan orang benar usolli bismillahirrahmanirrahim, usolli fardal isya arba'ah rakaatin imaman, tidak usah. Termasuk tidak disunatkan membaca bismillah waktu mulai khutbah. Khutbah itu langsung alhamdulillah, ada usah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak usah, karena kada disunatkan.
termasuk dua waktu kita membaca surah Bara'ah juz yang ke-10, cuman kada pas nang ke-10-nya. Maksudnya kada pas di awal 10, entah yang keberapanya atau surahnya tuh. Ada surah Bara'ah, di situ tidak ditulis bismillah di atasnya. Sebab kenapa? Membaca bismillah di surah Bara'ah di sini kata Syekh Ibnu Hajar permulaan hukumnya haram, di tengah makruh. Sedangkan membaca bismillah menurut Syekh Ramli di surah Bara'ah di permulaan hukumnya makruh, di tengah hukumnya harus. Berarti tetap kada dapat pahala. Jadi coba kena boleh mau kada percaya. Semuaan surah di dalam Al-Quran ada dimulai bismillahnya. Sedangkan bara'atu minallahi wa rasulih, bara'atu minallahi wa rasulih tidak ada di atasnya bismillah. Artinya ada usah dibaca bismillah. Sebab ada dapat pahala juga. Malah menurut Syekh Ibnu Hajar dapat dosa. Nah jadi walaupun kita membaca Al-Quran, kada semuaan Al-Quran disuruh baca bismillah. Yang ketiga, bisa membaca bismillah itu makruh. Kapan membaca bismillah makruh? Ketika makruhnya makruh zati, zatnya tuh. Ketika makruhnya itu adalah makruh zati. Ada makruh tu zati, ada makruh arat. Nah, yang dimakruhkan membacanya itu yang mana? Yang zatinya tuh. Adapun efeknya itu ada makruh. Contoh makan apa nama bau tuh? Jengkol, patai. Itu patai memakannya itu hukumnya makruh. Tapi di situ memulai bismillah tetap sunat. Inya yang kada boleh itu zatnya. Kalau ini kan arat artinya mendatang. Kalau ada yang bisa mengolah jengkol dan patai hilang baunya, maka makan jengkol ada makruh. Ada orangnya bisa memasaki jengkol, umai jengkol rasanya hati ayam. Ada berbau lagi rasanya, berarti ini kada makruh lagi nih. Nah, jadi kenapa maka dimakruhkan? Baunya tuh efek sampingnya kurang bagus, apalagi amun dibawa ke masjid. Orang berbau nang taganggu bobot jengkol, tak masuk durian. Nah, durian tuh kan efeknya alhan lagi pada jengkol, sakit hati orang sebelah mencium bau nang durian. Nah, jadi nih hati-hati juga nih. Kemudian sedikit menyeleweng masalah kakanakan umpat sembahyang berjamaah. Nah ini kan sering tuh umpat tuh. Kayak apa memutuskan kasat, apa menghilangkan fadilat berjamaah. Hukum asalnya dari baginda Rasul, sab itu sudah diatur aturannya. Yang pertama setelah imam tuh orang yang dewasa, orang tua. Kemudian kakanakan, kemudian rombongan bencir mun ada, tapi nah asli bencir asli amunnya kelakuan haja membibi ini tapi pakakasnya masih lalaki. Nah ini bebenciran deh. Ini yang asli kelaminnya dua, malah orang yang punya kelamin dua yang disebut dengan khunsa muskilnya kawin kada boleh. Nah kalau saminya kada boleh, nya alat kelaminnya dua. Nah, lalaki ada, bibini ada. Mudahan kita jangan ada anak keturunan kayaknya. Nah benar mah ada, tapi kayak apa mudah terjadi. Nah, tapi mungkin bagus jualnya membak kami lakas imbang. Dua. Ada mah. Apa? Yang ini nih, apabila lelaki bersentuhan dengannya kada batal, lelaki kada batal, inya kada batal. Kenapa kada batal?
kemungkinannya lalaki. Amun bibini menjapai nya kada batal, bibini juga kada batal. Sebab kenapa? Kemungkinannya juga nya lalaki bibini ada. Tapi amun kiri kanan lalaki menjapai bibini menjapai batal lainnya. Kenapa batal? Hayapnya nama ilah. Nah ini nahun samuskil nih. Menurut cerita bahari ada salah satu kampung yang kayak ini nih. Memang kelamin dua. Yang ini nih macam mana ya sembahyangnya? Apa batal akong kabak kopiah kah? Batal akong. Karena ini ada alat di kenapa dia bosiah ini kena berpakaian ke lalaki. Ternyata ini bibini batal. Tapi pun ini ternyata lalaki tapi ini batal akong sah aja pak. Nah jadi susunannya orang dewasa, orang tua, kemudian tadi di belakang setelah imam orang dewasa hanya renang kekanakan ada nalakian nih hanya khunsa muskil hanya di belakang bibinian dan khunsa muskil nih kada boleh jadi imam inya dia jadi imam lalaki anunya lalaki apa makmumnya membibini masih ada yang harapan lalaki busiah inya bibini ada sah tak ada di sini mungkin kedede tongkalnya lah mau ada juga pas ya nah, memang ada itu bukan ngada-ngada pak yang ini tidak berdosa kalau yang di Indonesia waria atau wanita pria itu kelakuannya perempuan alatnya lelaki nah ini nih nah istilahnya di luar macam mobil sekali di dalamnya rupanya masih nang Hyundai nah lain yang ini nih yang berdosa karena memang dia diciptakan asalnya punya kelamin laki-laki seharusnya berpenampilan laki-laki. Inilah yang kata baginda Rasul la'anallahul mutasabbihina minal rijali binisa wal mutasabbihati minan nisa ibirijal. Allah mengutuk melaknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah kalau yang laki-laki menyerupai perempuannya itu yang nampak betul no? Lenggang-lenggoknya kecuali memang laki itu desa berjalan kayak bibini nah kayak apakah desa kayak bibini berjalan ini kada berdosa tapi beristilah omaburi lenggang-lenggoknya alhan pada bibini sengaja jincu tabal pada bibini anting nah ini yang berdosa nih. Nah ini yang sama-sama bibini menyerupai lelaki nih nah awak bibini pakai baju kaos selawar lepis betupi rambut handep nah ini jadi orang yang lelaki menyerupai bibin ini berarti kada mensyukuri dari pemberian Allah ini mau di Matapura ada gang khusus paling banyak tungkal dengan Matapura banyak Matapura yang kayak ini padahal mau dihitung banyak ulamanya mungkin ada yang pada apa banyak ulamanya banyak nangka itu untung banyak ulamanya tak ada banyak ulamanya banyak lagi nangka itu malah itu bikin geng bikin kelompok di Matapura toh pakai kelompoknya ada khusus kelompok katuhannya ada katuhannya tuh laki ya Allah desa bungas lah anunya macam bibini mungkin ya selalu penampilan basuhan macam-macam tapi kayak apa tetap berdosa tapi katanya keinginannya memang mau jadi perempuan dilawan dilawan sebab biasanya kayak gini nih anak-anak muda yang biasa berkawan dengan perempuan itu bisa tahu pompa ya, jadi mau ada anak bisa tak kawan itu jauh nah kakananya bibini katuju mengawani nang bincongnya kada apa-apa jangan kada apa-apa harimau tuh walaupun inya jinak bisa memakan juga tuh malah kadang-kadang ada kejadian nih suaminya berdiam saja bininya diganding bingkong bah ada apa-apanya bingkong pada gue hidup jangan ayo bujur tuh ini salah paham nih banyak ada kayak tidak disambat ngaran cara jadi video aku sambat kamu bib nang laki biasa aja ada apa-apa Ustaz ya bib nang bibini juga
walaupun dia memang tidak melakukan apa-apa dengan bininya, dia statusnya masih laki-laki, tetap laki-laki, asalnya tetap berdosa. Malah bahayanya seorang suami membiarkan istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dayus, dan Allah mengharamkan masuk surga. Tertulis di atas pintu surga, engkau hai surga haram memasukinya bagi dayus. Siapa dayus? Mahija akan laki nih bininya berdua-duaan berpepandiran, awan yang bukan mahramnya. Berdua-duaan cuma Ustaz kan tidak apa-apa, walaupun bepandiran malam-malam cerita lain amun bepandiran tuh ada penting, misalnya assalamualaikum tamu pang nih wajar nih ini kadek dia sebagai istilah apalagi mun bisi HP tak kawan bincang teleponnya terus mau jadi nih jadi anak-anak macam mana ini apa nih salah nih baterainya kurang ada. Tes anak ini gue hendak di talalu tongak jadi al di pulang jadi kayak apa ya nah berarti tahuan Aldi Tahir nih tahu banget jadi dia anak laki-laki shotnya di belakang orang dewasa. Sekarang kayak apa anak umpan awan abahnya? Apakah dia memutuskan shot? Ada dengan catatan kalau dia berpisah dengan orang tuanya, anak ini bakalan kena menangis. Atau mau ada menangis, nyetakutan. Nah jadi kayak apa yang kayaknya bagusnya orang tua yang bawa anak jangan agak ke tengah, agak ke pinggir begitu. Bagaimana kalau ada anak-anak inya di hadapan? Kalau sudah anak-anak itu maju ke hadapan, padanya belum balik lagi nih. Walaupun dia mau mais, umur 10 tahun, berarti belum balik, atau 7 tahun, atau 5 tahun. Inya di hadapan, dan inya bagus kayak orang tua sembahyang. Ada nang talambat, inya udah di hadapan, jangan dimundurkan. Kecuali yang dimundurkan tuh anak-anak tuh yang di hadapan. Polingang. Ujungnya biar sudutnya buka, uang berdiri datang pulang. Nah ini kalau ninang disingkirkan nih ke belakang aja. Tapi kalau ini tuh bagus kayak orang dewasa, makanya berdahulu anak mundur. Kasihan ini nah bermundur benar. Yang boleh dimundurkan tuh yang tadi tuh yang ada kawan tadi nah. Jadi aturannya adalah orang dewasa buat anak-anak. Tapi kalau sudah anak-anak duluan menempati tempat orang tua karena lambat orang tua, jangan dimundurkan selama ini bagus sembahyangnya. Kecuali main-main salah suruh orang tua, apa maka terlambat. Kayak apa? Bersentuhan orang tua tadi nih betal lah. Ini kan ada najisnya tuh ya. Kada betal, nang betal tuh mulanya kita sembahyang orang tua nih. Nah anak lelaki nih maka belum bersunat, maka jelas di ujungnya ada nang najisnya. Saya ide-idenya kenapa cuma bugis kayak laco. Nah PLT dari kayak palat jawabannya itu tuh najis, maka mau dipangku betul, tapi bukan dipangku ada. Makanya cucu Nabi itu Hasan Husain Nabi sembahyang naik-naik, inya lagi halus sudah disunat oleh Nabi. Kayak kita ada kan di sini nang seminggu beberapa disunat. Jadi apa? Nanti nak cerita nak pantai nanya kesunat. Pasal mah hidang wages dulu. Nah, jadi mualaf macam mana? Mualaf tuh jangan menghadapnya pantai, padahal kan kena jadi nikahan. Tapi pun hendak tuh ada apa-apa, makanya kayaknya panjangnya mendesak berhoda. Ada apa-apa, mau hendak sembahyang tidak jelek, dibersihin, dibasuh. Kasihan gue nya. Ini jauh kayak apa ngantin? Ada berfungsi lalu. Ada yang lebih takut.
Yang makruh ini ngalih disambet nih. Nah, membaca bismillah, makan jengkol baca bismillah ada makruh walaupun jengkolnya tuh makruh dimakan. Makan apa lagi? Patai makruh, tapi membaca bismillah ada makruh. Karena inya bukan zatnya, tapi akibatnya dari makan tuh efeknya bahasa kitanya. Tapi ada yang memang zatnya itu makruh di itihi baca bismillah itu makruh. Hah? Berokok baca bismillah ada makruh. Ya, nya ada nang dimakruhakan toh disambat apa kada? Ada. Hendak mengitihi andi bini surang baca bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya. Atau tabalik bini hendak melihat andi laki juga bismillahirrahmanirrahim. Makruh juga. Berarti karena hukum memandangnya tuh makruh. Ada bang pada sambetnya. Sambet teh. Nah, mantap. Hah? Jadi hukumnya memandang laki bini laki itu hukumnya makruh, membaca bismillah di situ makruh hukumnya. Jadi jangan baca bismillah di situ. Di situ. Amun nang dua laki bini yang hendak kumpul sunat baca bismillah. Udah terlihat tuh jangan baca. Nah ini baca bismillah ini bini seorang yang bini orang haram hukumnya. Karena bukan makruh lagi kan bini seorang nah makruh. Makanya ujar Siti Aisyah, aku awan Nabi Muhammad kada suah melihat andi aku kada suah melihat andi Nabi Muhammad. Tuh kita tahu apa. Tuh rahasia pribadi jangan diceritakan. Orang batakon jen wajib menutup itu rahasia kami berdua tuh jangan tahu. Nah jadi membaca bismillah tadi ada nang haram, ada nang wajib, ada nang haram, ada nang makruh, ada nang sunnah. Wallahu a'lam. Ada nang batakon. Kalau kita membaca Qul Nas sebelum sholat, aku membaca bismillah. Sunnah sebelum baca Qul a'udzu binas. Cuman amun di tengah-tengahnya, nah itu harus saja. Makanya biasanya orang kalau membaca ayat di tengah ada baca bismillah lah. Langsung aja. Bisanya ayat kursi langsung Allahu Akbar, bapaknya walaqal amin. Langsung baca tuh wa ilah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, cuman membaca yang dari pangkal waktuha watin sunat baca bismillah. Malah qul huwallahu ahad. Jangan ditinggal bismillahnya. Nah, sebab ada orang bermimpi itu burung kada bakapala. Ternyata itu adalah dia selalu membaca qul huwallah kada membaca bismillah. Nah jadi bapak-bapak sekalian sembahyang Jumat jangan tinggal Fatihah 7 kali, qul huwallah 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Imbah lepas sembahyang Jumat dengan posisi kaki jangan diubah, masih asli seperti tahiyat akhir. Apa kelebihannya orang yang masih posisi begini? Baca Fatihah tadi 7 kali, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 1. Diberikan pahala sebanyak orang mukmin yang ada, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, sebanyak itu. Yang kedua, dia diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ini nang sunat, napa nang halus pang dosa genal mbah nang pang nyamanan. Mbah meges gimana baca itu selesai. Jadi ini posisinya masih kayak ini nah. Nih. Masih kayak ini. Sama tuh kalau ya no imbah salam nih ulang. Suara kita sampaikan di sini. Kalau kita salam kita lepas salam nih maghrib isya maghrib subuh biasanya
itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali, jangan diubah dulu. Cuma itu biasanya assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Padahal posisi masih begini. Apa kelebihannya? 1, dicatat oleh Allah 10 kebaikan. 2, dihapus 10 kesalahan. 3, diangkat 10 derajat. 4, ya seharian itu dipelihara oleh Allah dari gangguan setan, jin. 5, insya Allah seharian itu dia tidak mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi nak ada nyaman tuh insya Allah ada pokoknya cakap bahasa Banjarnya tuh setiap seharian tuh happy and happy day. Tak boleh terus. Karena ngolah kita sedih, 1, anak kecelakaan, ya lah. Apalagi laki kecelakaan, sedih tuh, atau kita gugur atau belukaan. Pokoknya seharian tuh insya Allah hatinya itu tenang, kadada resah gelisah, dan tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi posisi kaki kayak tadi. Tuh. Jadi itu kelebihannya. Kakinya semutan. Hah? Kakinya semutan. Mau kada mau daripada kada kau berjalan bulik. Cuman amun kira-kira saya pribadi kalau masih bisa menahan kesemutan, malah kesemutan yang penting ganal pahalanya. Sebab kan paling-paling bapak, dah usah kita umpat imam, belebat mun imam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lambat kita baca, ancak cepat-cepat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kada apa-apa kita duluan pada imam. Ya mau wirid aja masalah, nama dulu pada imam kada boleh itu dalam sembahyang. Sedangkan sembahyang saja boleh kita salam nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sampai wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di bawah. Di sini deh. Ini menhadangi imam salam, maka imam ini dia diimbah nang majib ini tambah pulang Allahumma fili maqaddam tuh. Berniat dalam hati aku berpisah dengan imam. Assalamualaikum. Ternyata sah sembahyang. Ulang. Kalau makmum atau imam atau sembahyang sendirian begitu Assalamualaikum, walaupun belum sempat berpaling, sah sembahyangnya. Ada usah lagi salam yang kedua, hukumnya salam kedua haram hukumnya. Nah, karena ini sama tuh sembahyang Jumat batal, jangan pura-pura sembahyang. Ada apa-apa kita lewat di hadapan orang banyak itu kada haram, karena dalam keadaan darurat kita mau bauduk. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada sebab. Ini kan ada sebab nih. Ini kada aku dia malah pura-pura sembahyang aja. Tahu Tuhan aku batal, tahu sebelum nang batal gitu, tahu kan? Nyata orang pura-pura sembahyang, apa pura-pura sembahyang kada boleh. Pokoknya langsung dia bodoh, kemudian dia sembahyang Jumat di belakang. Kalau dapat 1 rakaat dia di belakang orang sembahyang Jumat, dia nambah 1 rakaat. Kalau ternyata dia tidak dapat karena rakaat yang keduanya batalnya, nah sedang baca ayat atau baca surah Al-Fatihah, langsung batal, langsungnya keluar bodoh aja. Begitu dia ke masjid, masuk ke masjid, rupanya imam sudah selesai rukuk, sami Allahu liman hamidah, atau dia sedang sujud atau sedang tahiyat, maka waktu itu dia sembahyangnya adalah niatnya Jumat, usolli sunat, usolli fardhu Jumati, usolli fardhu Jumati. Nah, kada usah 2 rakaat di sini. Jadi jadi ngali-ngali kada tahu imam ni kata ke bapak usali fardhu Jumati, makmum menetang aku sembahyang fardhu Jumat ikut imam deh. Nanti imam salam menjadi 4. Nah, jadi sembahyang Jumat dapat 1 rakaat tambah 1. Kada dapat 1 rakaat, 4 rakaat jadi zuhur. Artinya niatnya Jumat, rakaatnya zuhur.
Jadi kita sembahyang aja boleh berdahulu pada imam salam, tapi berniat mufarakah. Ini keretah lagi nah. Ini bungkas nih biasa sampai nang ini haji dia bibi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum. Sah sembahyangnya karena sampai batas wajib. Ulang. Salam adalah rukun, wajib hukumnya. Wajibnya mengucapkan salam, bunyinya salam yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi ada wajib. Hukumnya sunat. Salam yang kedua ada wajib juga. Nah wajib salam pertama. Sehingga apabila sampai assalamualaikum batal sah sembahyangnya. Haram hukumnya salam kedua. Kenapa haram? Karena ini sudah batal. Hampir lagi. Jadi boleh kita berdulu pada imam salam kalau dalam kepemimpinan. Tapi mufarakah dulu biar ada mufarakah ada sah batal lagi. Empat begending anu sampan on pompong. Tapi anu bepada ampe-ampe ada pacul talinya maulah. Tatak dulu talinya. Tatak tuh lah mufarakah tuh. Ayuhan udah betatak tuh sampan nak belok kanan ke kiri kan. Tapi aku ampe umpat aku bobat. Nah, adanya mau. Tali kali pacul. Pacul dulu talinya. Ah betul Ustaz, pokoknya kokiak tatak lah sih. Wallahu alam. Ada yang bertanya lagi? Karena tadi guru yang 4 Jumat tadi itu apa tahiyatnya cuma satu aja tak? Yang mana? Yang Jumat tadi itu, yang kita 4 tadi itu, 4 rakaat. Tahiyatnya satu aja kan? Karena inya zuhur 2 Oh, 2 tahiyatnya ya? biasa kayak sembahyang zuhur. Kita ngerjakan. Niatnya Jumat, tapi kelakuannya Zuhur. zuhur. Berarti 2 tahiyatnya. 2 lah. Tahiyat awal sama Yang tahiyat. kada betahiyat awal itu amun sembahyang tasbih siang 4 rakaat. Sembahyang tasbih 4 rakaat. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah sekali-kali kita kapan-kapan kita sembahyang tasbih. Seumur hidup sekali barang pada suat. Nah, kalau siang 4 rakaat sekali salam. Tapi kada ada situ tahiyat awal karena kita bukan sembahyang. Itu membedakan dengan sembahyang wajib. Mas, macam mana Pak Ustaz? Kalau kita dalam dikit, dalam istilah, itu menunjukkan kaki, tidak masalah. Iya, ada jadi masalah, cuman adab dah ya kurang. Tidak semua tanda tangan Pak Ustaz. Oh iyalah, dia asal memang ada sebab-sebab kan jadi masalah. Cuman amun kada ada sebab, adab orang. Kita imbah nang anu kasamutan kada kawak ini pang anu nah bawilit nah. Ada jadi masalah nah. Apa ini kada kawak anu lagi nah. Nah, cuman kalau dalam keadaan sehat bagus lah. Nah, istilah makan toh mau diurang Allah makan kayak ini berdosa lainnya. Adatnya kurang. Kapan kan makan diundang lagi nih? Kanyang tuh lah. Aisyahnya berdosa lah. Ada. Mengurangilah makan jatah orang. Ada, cuman kawan tuh nah. Kenapa kan bagai diundang lagi nih ya? Nah, amun bebisul anggaran menjadi masalah bisa datang. Apalagi usia makan di situ bisul pacah. Hantar orang makan. Jadi kalau dalam keadaan dia ada coba kaidah pakai ad-daruratu tubihul mahzurat. Keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang mengandung dosa. Itu yang mengandung dosa aja toh. Tapi boleh karena terpaksa. Kayak tadi nih. Lewat di hadapan orang sembahyang haram hukumnya dosa berarti. Tapi dalam keadaan terpaksa kayak apa nih? Mukadang kata kau bodoh. Tidak sopan katanya. Hah? Melewati orang lain. Itu kalau memang dalam keadaan kita tidak ada terpaksa. Kan ada lagi keadaan batal nih. Jangan pulang kita batal tadi di hadapan orang lalu. Permisi Pak, permisi. Jadi yang sembahyang silahkan. Itu kan dia terpaksa Pak. Itu kan kadang usaha permisian langsung lalu aja. Ya Allah. Dah, ada lagi.
Bunga itu tambok. Sama. Nah, saya kau manago, macongol, saya kau nanago Lalu yang kedua, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Yang selanjutnya membasuh dua telapak tangan sampai kepada buku tangan. Nah, supaya dapat pahala kesunatan wudhu, di sini sudah berniat. Apabila tidak berniat, sebagian ulama mengatakan tidak dapat pahala sunat wudhu. Karena kan niat itu kan kebanyakan di muha, gimana? Di tangan gede deh, supaya dapat pahala sunat wudhu. Waktu kita nih Bismillahirrahmanirrahim, Ba'udzubillah dapat apa nah. Cuman kalau di WC dosa dimuntah dalam hati aja. Waktu itu kita berniat dalam hati, sahajaku mengambil kesunatan wudhu, sahajaku berniat mengambil kesunatan wudhu, dapat pahala. Sebab amun inya cuma Bismillahirrahmanirrahim, dan ada niat, berarti sama membasuh tangan. Nah, membasuh tangan mungkin tangannya bericak, baik-baik licak tangan atau apa. Kemudian bokom-bokom tadi nah, udah tadi pang berniat sudah lagi tadi. Nah, tapi punya kada berniat deh pang, bokom-bokomnya kan dapat pahala nang sunat wudhu sama masukkan air kehe yang kehidung. Nah, apa aja yang dimuat itu yang wajibnya. Kemudian berkumur-kumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut 3 kali. Nah, ini bulan puasa jen sunat berkumur-kumur. Bulan puasa sunat berkumur-kumur waktu wudu. Ama waktu kita wudu. Nah, tapi dengan catatan nah kada boleh bulan puasa. Ya ada pang menandakan bulan puasa kada boleh berkumur-kumur. Sunat bulan puasa berkumur-kumur waktu wudu. Menyicipi makanan aja makruh tuh. Ibu-ibu nih ada mengadakan masakan maka mengundang jemaah nih menyicip makanan hukumnya makruh tapi kada batal. Nang batal. Ya batal. Nakuk bang. Kemudian memasukkan air ke dalam 2 lubang hidung. Bulan puasa jangan dimasukkan usia tersedot. Nah, jadi cukup begini benar, jangan disedot. Nah, disedot usia termasuk. Bawa bulan puasa asal begini, batuk tapi kada 3 kali lebih, hanya 3 kali. Batuk tak masuk kada batal. Kalau kita sedang bawa kawan mengganda sini, tok, tak masuknya. Jangan pulang, besok pukul pulang lah. Berkumur-kumur bulan puasa asa tidak lebih 3 kali, tidak sengaja seperti batuk dan sebagainya, termasuk kada batal. Tapi amun liwat 3 kali batal, karena disunatakan cuma 3, menyalahi 3 kali, melakukan hal-hal lebih daripada yang sunatkan ternyata membatalkan batal. Nah, toh. Ya, hati-hati bulan puasa. Bahira bulan puasa hati-hati nih kada usah gini. Jangan di sungai. Sebab memadakan amun bahira di sungai keluar tahinya air masuk batal. Kita nih aja nih beristinja nih, taliwat masuk ke dalam batal. Makanya bibirnya laki hati-hati, bibirnya hati-hati nih. Beristinja bagian di hadapan. Apabila tak masuk batal. Padahal menganyangi lah nih. Kenapa menganyangi teh? Bentar. Menyapu sekalian kepala. Nah, itu sunat toh. Kita kan ambil wajib anjuran biasanya no. Nah, padahal nang sunatnya toh basahi nih di sini nah. Di sini. Nah. Bulikakan. Amun handap panjang dosa. Nah, bulikakan. Ya dapat pahala toh. Nah, jadi ini di sini nih. Muka ini Pak Ustadz nah. Dapat aja cuman abdalnya bagusnya Nabi itu kayak itu pangan. Nah, berarti kita dapat pulang kelebihannya menudah impatnya. Kayak ini tidak apa-apa nah. Cuman yang bagus tuh nah, ada aturannya. Orang menyangkol aja ada aturannya. Menyangkol tuh mesti mundurnya nyangkol ke hadapan maju ya. Berarti kan ada 4 aturan.
Yang keenam, sunat menyapu telinga luar dan dalamnya dengan air yang baru. Artinya air yang baru itu bukan bakas di sini. Nih. Nah bagus tuh untuk ini baru pulang mah. Jangan nambah kas di sini tadi. Walaupun itu dapat kesunatan tapi kok abdalnya no. Nih bagian dalam no. Telinga sunat langsung kiri kanan. Nggak ada salah paham no. Bagian tiap. Yang disuruh kanan dulu baru kiri, tangan dan kaki. Dua itu cuman telinga sunat serempak. Aku udah percaya aku nih hawan ustad atau bukan ustad. Ustad ngalih ustad tanya nyaman ya membisikkan rumah itu dibakan beciduk ustad tanya. Nah beciduk karena nyaman. Ini cendoknya jangan enak di bawah. Nah, anak bertinggi. Nah, bisa tinggi ceritanya nih nak. Nah, anu satai, anu banyak gawin ngali, banyak gawin itu nang banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Pertama itu banyak gawiannya, yang kedua umpat pulang kadang mendulukan kanan dan kiri. Nah disuruh kanan kiri itu tangan awan dua betis. Amun kada suah mengaji mesti berdulu. Nah. Kenapa? Punya ke sunat kanan kiri hai. Itu amun tangan betes. Tapi amun nang telinga langsung sekaligus. Muha langsung nah. Ada nang kanan dulu nah. Sempat tuh muha tak imbai. Nah, makanya bagusnya tuh dua tangan. Di atas dulu. Dia bagian meleleh. Ada nangka itu tuh nanam. Di bawah dulu. Oh di atas. Sebut amun bacuntang kok kada mau sebelah tangan. Jangan pulang bacuntang karena pulang habis sawat banyunya. Amun telinga kan telinga kada mesti mengalir asal basah jadilah. Lain amun muha ini kan mesti mengalir. Atau malah itu banyak, jadi amun dibuat sini, sawat habis banyunya nah. Nanya balimbang pulang toh. Hah? Serempak. Jangan kanan kiri dulu, sunat. Berarti kalau dia kanan dulu baru kiri tidak dapat kesunat. Dapatlah pahala mengusap telinga, menyapu telinga, tapi tidak dapat kesunatan serempak. Nah, kebanyakan orang banyak benar. Apalagi mau hidupnya karena di tanahnya. Hah? Kan berarti ada itu besar. Tapi orang pakai dulu. Hah? Dada cuma nya pindahan deh tongkang. Sudah. Kemudian yang karena menyapu dua telinga dua darah. Nah ini nah pas ujungnya itu buai. Nah, jangan berhemat long catuknya itu. Nah, artinya dia ingin tuh rata semua merasap dengan sebentekan itu. Nah, wallahu. Ada lagi bertanya nih. Kemudian yang selanjutnya ketujuh menyelat-nyelati jenggot yang tebal bagi laki-laki. Amun bibi ini tebal wajib sampai ke dalam. Nya berjenggot. Nya nang tebal nang sunatakan itu sampai ke dalam itu lelaki yang bibi ini kada. Nah, ada bibi ini berjenggot tabalnya sampai ke dalam mesti itu. Jadi kayak apa bibi ini? Digundul. Yang kedelapan menyelat-nyelati segala jari tangan dan kaki. Nah, tangan tuh ya tasbih. Nah, makanya bodoh toh. Nah, nyaman tulis di nang bentuk apa namanya nih? Bentukan atau bentuk apa tadi? Bak. Nah, mau dibak.
Tidak apa-apa kita gosok 2-3 kali tidak apa-apa. Asal jangan diangkat, asal jangan diangkat. Jangan putus. Nah, diangkat tuh ini jadi putus jadinya tuh. Hati masih menyambung. Makanya banyak air yang di sini, selama sampai habis ke sini, ini sah semuanya. Karena dia tidak mustamal, karena masih. Tapi kalau digini karena, nah ini mustamal jadinya nih. Ini tuh asalnya mengalir, langsung dialirkan. Pada sini tadi cuma sedikit, cuma nih tapinya kan diangkatnya sampai sini, besar sini, sah deh tuh. Ini putus sudah sekali. Nah, amunnya putus berarti nang di sini deh, nang besar sekali lagi. Tapi kalau yang pakai tinggal disiram besar. Kada apa-apa, cuman abdalnya tuh di ujung. Nah, jadi kalau kita bersiram begini, kebanyakan tuh begini, nah salah. Cuman abdalnya itu dari ujung jari sampai ke siku. Bukan Al-Quran menjelaskan dari siku sampai ke ujung. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan sembahyang, maka basuh mukamu dan tangan kamu mulai dan tangan kamu sampai siku. Berarti dimulai sampai siku di mana mulai? Ujung. Jadi mun ada orang ini sah lah. Nah, boboe sah. Yang paling bagus di atas, Pak. Tapi kalau udah diusap disiram aja. Kalau tidak diusap, disiram saja sudah meresap, sudah sampai merata semua sah. Tapi Imam Syafi'i masih sunat digosok. Dirandam ke dalam masih sunat digosok. Malah Imam Malik wajib. Makanya Imam Malik kalau sudah disiram, sudah sampai semua tidak digosok tidak sah. Imam Malik mandi wajib aja mesti digosok. Sebatas tangan sampai. Amun Syafi'i asa benyalam ke sungai mandi wajib, basah semua naik sah. Imam Malik dah, Imam Syafi'i asalnya oboynya kada digosok sampai baju sah. Imam Malik kada sah mestina. Imam Syafi'i kain aja sah, Imam Malik kada sah, makanya setidaknya separuh. Oh, jadi Imam Syafi'i nyaman Imam Syafi'i. Ada gosokan gitu. Yang selanjutnya mendahulukan kanan atas yang kiri. Nah di sini yang kadang salah paham nih. Penjelasannya yang kanan atas kiri itu yang apa tak ada dijelaskan. Ini baca di buku aja. Asanti ya juga telinga. Karena memang di sinilah maka disuruh kita dengan belajar sehingga bisa paham yang dimaksud itu yang apa. Kan di sini cuma dipadakan mendahulukan kanan atas yang kiri. Adalah menjelaskan yang palingnya kanan kiri dada kan. Dan disebutkan yang mana nih? Nah, yang ketujuh meniga-nigai pada membasuh dan menyapu. Berarti kalau ada orang bodoh sekali aja sah. Apalagi nih hendak mengejar jamaah nih. Kalau 3 kali lambat bisa makanya nih jamaah nih imamnya nih membaca ayat nih, maka mau mengejar dapat 1 rakaat nih, ambil yang wajib aja. Sekali aja. Yang penting rata. Nah, ambil sekali kenapa? Karena mau mengejar jamaahnya. Nah, tuh. Tapi rata, Bang, rata. Yang selanjutnya berturut-turut pada segala anggota wudhu, yaitu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudhu. Bagi orang yang tidak berkekalan hadas, ini kita tidak punya penyakit istihadah, tidak punya penyakit salisul baul, sah tapi kurang bagus. Bibini nih, inya udah tahu bakalan kena menyabau wudhu, kada kawa fokus baudo karena inya menggurung ikan. Punya ikan nih, dah tulak bodoh, basuh muha. Sudah basuh muha, pikirannya busia hangit. Ya juga enak. Nah, sudah dibalik, berbuli kayak pulang tangan. Sahlah,
sah, tapi hukumnya makruh. Imbas selesai ini nih, bebulik pulang, mangket. Nah, batu nak kepala. Ini imbas kepala hanya ingat mati 2 kumpul tadi nih, bebulik pulang. Nah, sah lah, sah, tapi hukumnya makruh. Karena yang disuruh itu selesai muka langsung tangan, selesai tangan langsung ini, selesai ini langsung ini. Jangan ada jangan, kecuali tidak makruh karena ada sebab sedang bodoh. Basuh muha. Kenapa sekali membasuh muha, basuh tangan? Tadi astagfirullahaladzim, anak ini kemana hilangnya nih? Maka dia nih di pinggir sungai begini, keluar dulu. Ya Allah si utuh sini. Yang pokebet, ikan sini. Bawa mamai aja nih. Yang pinggir sungai daripada anak mati. Jangan kena aku nak sembahyang, aku nak bodoh nih nak melaksanakan perintah Nabi, kita mati ke situ. Maka hukumnya yang tadi ini tidak makruh. Kenapa? Karena ada bepandir bodoh makruh. Cuman amun kita ada nang sebab pada makruh. Sedang bodoh nah. Mama mahiau, maka ada hiau tersinggung hidup bisa sore. Ayo, ya misalnya nih. Ayo. Ya mak, kenapa aku bodoh? Ada makruh toh. Ini bodoh lah lagu nak goyang dombe. Ah, apanya? Sama bergerak tuh penyanyi makruh tuh. Ini kadang-kadang. Jadi Pak, kalau ada kawan atau kawan baru atau lama yang lama tak ketemu ingin cerita, selesaikan uduknya dulu. Jangan sedang bodoh di pandiri. Ini bisa mandiri. Dari mana? Nyautanya ada di sahut tiganya, makanya tersinggung. Ini macam mana? Kita tidak sahutin nih pada tersinggung. Ini yang mananya nih nanti itu bahkan dulu orang sedang bodoh di pandiri. Sebila datang, awas kita ada bertamuan. Gimana ini bagaimana? Ingat lagi. Ya ada namanya tuh bodoh atau gimana di orang tuh ada. Tapi ada dua orang ini Pak. Orang jauh. Ada memang Ustaz di rumah. Makanya saya bilang tuh kok tidak dibacanya macam mana? Pancing juga. Kemudian yang selanjutnya 12. Nah, melebihi membasuh daripada had wajib. Nah, batas mukanya di mana tempat tumbuh rambut sampai dagu, bawah dagu. Bawah dagu ini susah, labihi bagus, maha basah. Oh, labihi. Oh. Wah, sampai sini ini basah jadinya nih apa-apa? Sunat berlebih. Sampai tadi biar aku nyala makan hamu aku. Kita liwat pulang. Susah dengit. Yang ke-13 menghadap kiblat. Berarti bodoh tidak menghadap kiblat makruh. Nah, macam mana yang susah ini pauduan tuh, maka ada menghadap kiblat. Nah, ini kiblat sana, pauduan di sini semua. Mana menghadapnya? Kadang mungkin kita bersinggang melaluinya. Kau harus bersinggang. Tapi di rumah bagusnya menghadap kiblat. Nah, makanya bagusnya tak keran itu menuju ke di menghadap ke kiblat. Yang ke-14 membaca doa ini setelah selesai daripada bodohnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Apa kelebihannya nih? Siapa yang membaca doa ini setelah wudu, maka dibukakan oleh Allah pintu surga yang 8. Nah, jadi jangan. Nah, disinilah disunatakan kalau membaca doa lepas wudu memandang ke langit. Yang lain tidak disunatkan. Walaupun kita di dalam rumah, yang kalau kena disuruh Ustaz cuma memandang ke langit, ya mah imba wudu keluar tuh mikir langit. Terlalu tinggi kajian. Tapi kalau kita lepas sembahyang di pekuburan berdoa di mana-mana kita berdoa, kada disunatkan memandang ke langit. Yang biasa deh. Tapi kalau berdoa lepas wudu, kenapa? Karena baginda Rasul seperti itu. Nah, kita kunut ada kait aja tetap nah. Kemudian
Jangan liwat pada bahu. Nah, ini liwat nih. Masih di dalam bahu, makanya nah. Walaupun nya kayak ini, kada kayak ini, tapi masih di berpintangan bahu. Amun udah kayak ini liwat teh. Nah, sejajar bahu. Makanya kalau ada yang takbir Allahu Akbar, nih nyalahin nih. Dia takbir itu masih nih bahu, artinya di dalam bahu nih. Jangan kayaknya keluar dah nih. Sunatnya bang, atau wajib. Udah habis dah nih tahun baru. Sisir jualan. Hanya aja sih kan. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya. Masalah lagi. Ada Pak, Bu. Orang jadi imam Ustaz, kita hanya terlihat kan ada cat di betisnya, tandanya cat kan apakah putih kan? Orang di depan tuh ada nakur juga, makanya agak usali dah harapnya. Pasal kita berpada wajib seorang makmum apabila melihat imamnya ada najis seketika itu wajib memberitahu. Langsung masuk ke depan. Pak, saya jajak. Nang sakit hati Pak, pateng jajak. Aku ya aku tadi deh. Cat lah kan putih. Makanya kita sembahyang nih, kita disuruh memandang ke tempat sujud, rukuk kah, sujud ke apa kah sana. Lalu seandainya kita pulang, imamnya itu ternyata dia itu ada tahi cacaknya, sah sembahyang kita. Tapi amun kita, nih kita sembahyang, maitihi betis kawan tahi cacak ada, wajib imbas sembahyang. Pak ada tahi cacaknya tadi. Tapi mun kita memandang sini kita kada tahu, ada wajib, tapi kita memandang kita kada tahu. Jadi kita sembahyang tuh jangan ketujuh bayi itu. Amun udah baik sembahyang nah. Ternyata tahi cacak imbas sembahyang wajib. Bukan sudah berdosa kalau ada madakan. Itu tahu kan? Dia tahu Bang, dia kada tahu. Pak tahi cacak. Tapi amun kita kayak ini kita kada tahu, walaupun hibak sin tahi cacaknya nah. Kita kada melihat, kita kada berdosa, kada kita kada disuruh menyelidiki kesalahan orang. Jadi kita amun ada jadi imam baca pada bagus, jangan terlalu fokus pada mendengarkan. Fokusnya tuh kita mulai was-was toh. Nah, memperhatikan baca. Pokoknya udah apa nak ada udah. Mungkin aku salah dengar 4 aja dari dia. Ini kada fokus benar. Salah masa sin dibacanya sin. Dan dibacanya bak. Pokoknya kita fokus dah dalam sembahyang dalam bacaan. Kecuali menyanyata salahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jelas Bang udah. Amun yang kada jelas tuh jangan tapi diperhatikan benar. Istilah benar nah. Kayak nang juri nang MTQ ha. Baik aja jonte kayak nang seimah lah memperhatikan nang peserta. Makanya paling alih mun seimah jadi anu picit ini ada micitnya. Orang biasa nah. Kan ini Bang. Makanya musik mah tuh mahal micik hijau. Ya Bu. Oh, ada tahu pulang. Napes-napesnya tuh dijaganya benar. Wallahu a'lam bishawab padahal. Nah, jadi aku sejam dan kasihan lambatnya kulit. Nah, ini lambat anu pangulainya kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum dilanjutkan sebelum kita tutup ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah. Maitihin apanya? Amun maitihinya haja kadepang maitihinya haja pang cuman amun dalam hati umpat membesarkan juga. Pokoknya macam memeriahkan masa senang bahagia.
Nah makanya ulun tahun baru di rumah aja. Ulun ini pamulaan pengantin kok. Ulun pengantin betatai 31 Desember. Malam nih malam 1. Kami di mana tahun baru? Di rumah dan kamar tahun baru. Ada gue ya. Alhamdulillah bulan sampai ini orang berbut layangan katongka dari pangkat dari ulun dari mulai halus dari SD sampai ini ada suah katongka tahun baru sampai ini. Ya, jadi tahun baru berhidup di rumah nyata lu nyaman aman dah tuan. Jawan anak jadi ceritakan, mun anak diceritakan kami kena nakai kurang ngalih yang menangarnya mercon segala kembang api bukan kembang api nang kayak nang di benam nang samanit hilang pokoknya mah nah apa nggak tulak bah jangan aja gue jadi terus alhamdulillah ada. Nah jadi kita tahun baru ini yang paling bagus maka orang nang itu kita baca-baca aja kita khawatir ujar Nabi tapi tidak pasti nih cuma khawatir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Ngeri tak tuh? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Disinilah ada ulama yang mengatakan walaupun dari Nabi boleh memakai semir asajang hitam tapi karena menyerupai dengan orang yang banyak maksiat lebih bagus ditinggalkan. Dalilnya man tasabat. Padahal Nabi jangan dulu menyuruh sahabat berpakai semir asajang hitam. Tapi wah ini nambah semir itu bukan orang yang ke masjid tapi orang yang berjudi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا ينصع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع من شر هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل سوء وطير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وعفو. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.